Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara Hong Kong ini. Baiklah kawan-kawan, kali ini kita akan membicarakan sebuah informasi, dan ini adalah pembahasan status dari kawan kita ya di sosmed, khususnya di grup PMI Hong Kong. Oke, yang pertama adalah tentang area yang bakal dibersihkan, area yang dimana ini adalah tempat nongkrongnya para PMI atau PRT Hong Kong. Ini yang pertama, dan ini adalah tempatnya. Oke, ini ada aturan yang dimana hari Minggu jam 12.45 sampai jam 5.30-an sore di area Mefu Jembatan ini bakal ada pembersihan. Jadi dibersihkan, jadi kawan-kawan mungkin tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk duduk-duduk di sini. Oke, aturan ini mengarah kepada banyaknya angka CO19 di negara ini, dan aturan ini salah satu untuk mengantisipasi menyebarnya penyakit di negara ini. Apakah kita dianggap menyebarkan penyakit? Sekali lagi, ikuti saja aturan yang sudah dijalankan. Kawan-kawan untuk tetap berhati-hati, nggih. Oke, informasi yang kedua ini pembahasan tentang Mbak PR atau PRT kawan kita berasal dari Indonesia yang dicari oleh juragannya, yang dimana dia libur dari hari Minggu sampai detik ini dia belum balik ke rumah. Ya, jadi belum balik ke rumah. Mengutip dari status yang di-share atau ditulis di grup PMI Hong Kong ini, yaitu Mbak Melanie Yen ya, bahwa Mbak Sri Wahyuni yang kabur ini barang-barangnya masih ada di dalam rumah majikan ya. Apakah dia membawa paspor apa enggak ini belum jelas juga. Yang intinya barang-barangnya, bajunya ini masih di rumah bosnya, dan gak hanya si bosnya saja yang mencari, tapi agensinya juga mencari keberadaan si mbaknya ya. Nah, ada beberapa asumsi yang bisa nanti saya jelaskan, dan asumsi ini berdasarkan dari beberapa kejadian PRT yang sering ada juga yang mengalami hal yang sama ya. Jadi ini nggak sekali dua kali ada PRT yang kabur juga ya. Salah satunya adalah dulu lagi rame-ramenya PRT kabur, dan ternyata si mbaknya ini pulang ke Indonesia. Sekali lagi, apakah bisa? Bisa dong, asal dia bawa paspor, maka ini bisa dicekkan di imigrasi, dan imigrasi akan mengecek keberadaan mbaknya, apakah dia keluar dari negara ini apa enggaknya. Ternyata dicek dia udah keluar. Nah, bagaimana dia membeli tiket? Ya, itu kan hal mudah. Kalau dia pengen pulang, cukup ada paspor saja kan, dan uang tentunya. Jadi nggak sulit banget. Apa kemungkinan dia pulang? Sekali lagi, ini majikan sama si agensi ini bisa menanyakan hal ini atau melaporkan hal ini ke imigrasi untuk menanyakan apakah mbaknya ini keluar dari Hong Kong apa enggaknya. Nah, asumsi yang dari aku pribadi ya, salah satunya ya, ini ada apakah pertanyaan ya besar, apakah dia itu ada masalah dengan juragan, mungkin juga ada masalah dengan keluarga sehingga melarikan diri saking bingungnya. Ini juga tidak tahu ya. Yang tahu adalah mereka-mereka yang mungkin kenal sama mbaknya, bisa menceritakan hal ini nantinya. Oke, yang kedua, apakah mbaknya ini benar-benar kabur atau memang ada diculik? Kan beberapa hari ini, beberapa bulan dan beberapa kemarin ini di sini ini marak sekali namanya penculikan ya. Tapi sekali lagi korbannya itu adalah orang lokal. Tapi bisa saja ini terjadi sama mbaknya ya. Jadi sekali lagi kita nggak bisa langsung membuli mbaknya gini-gini, kecuali kita dapat info secara pasti. Ini yang kedua, asumsi saya pribadi ya. Oke, yang ketiga, mbaknya ini bisa saja bekerja di negara Cina sana, diiming-iming oleh teman dan tidak kembali. Ini bisa saja karena memang ada kejadian mbak-mbak yang kabur dari rumah bos setelah dia libur, ternyata dia bekerja ke negara
Cina sana. Ini juga ada. Oke, ini asumsi yang keempat dan mungkin agak jelek ya, agak negatif juga. Mungkin dia kabur dengan pacarnya. Ya, walaupun ini cuma sedikit aja kejadiannya, tapi kita boleh lah ada pikiran jelek ke situ. Tapi kita berharap janganlah, moga-moga enggak ya, karena kasihan banget kabur meninggalkan barang-barangnya cuma ingin mengikuti jejak pacarnya, kan jangan sampai ya. Oke, yang keempat, yang kelima ini bisa jadi dia pengen overstay atau mungkin diajak sama teman-temannya diiming-imingi kerjaan yang dengan gaji yang gede. Jadi bisa saja dia mengikuti temannya tanpa tahu bahwa betapa sulitnya kalau hidup di negara orang tanpa kejelasan di dalam kerjaan. Ini dan sulit banget ya. Jadi moga-moga tidak mengikuti jejak-jejak yang nggak baik itu. Oke, ini yang terakhir, bisa jadi dia ketika melarikan diri ini ikut sebuah jaringan dan kita nggak tahu dia ikut jaringan apa. Ini ada juga ya. Nah, semoga mbaknya ini ada informasi, paling enggak dia memberitahu ke Mbak Melani yang nge-share. Ya Allah, banyak juga asumsi yang negatif juga ya. Jadi usahakan mbaknya memberi laporan ke teman-temannya. Oh, aku di sini. Oh, aku tidak mau kerja lagi. Jadi ada omongan dan itu kan lebih baik lagi, ada kejelasan biar si juragannya juga mencari jajan lagi itu ya. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu lakukan itu menjadi hak kamu, tapi jangan sampai melibatkan orang lain dan pihak dirugikan dari kejadian sampai itu. Contoh dari majikannya ataupun contoh dari si agensinya, jangan sampai ya, karena bagaimanapun juga kita di sini kerja, datang dengan baik-baik, keluarlah dengan baik-baik. Apapun permasalahanmu, kalau bisa diselesaikan. Itu aja informasinya. Semoga kawan-kawan ibaratnya adalah jangan mengikuti jejak si mbaknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.